Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Nomnim, seorang koki berbakat yang mengelola restoran cepat saji, sedang mengantarkan pesanan makanan untuk kakaknya, Rika, yang berprofesi sebagai aktris. Namun, siapa sangka, dirinya malah terjebak dalam situasi yang tidak terduga. Ketika Nomnim tiba di tempat tujuan, ia basah kuyup akibat hujan deras. Rika yang melihat kondisi adiknya segera menyuruhnya berganti pakaian. Saat itulah, tiba-tiba seorang pria masuk dan langsung memeluk Nomnim dari belakang. Dalam kebingungan, sekelompok orang muncul mendadak, dan seorang wanita dengan penuh amarah menampar pria itu. Tanpa berpikir panjang, wanita tersebut juga menampar Nomnim 2 kali, menuduhnya sebagai perusak rumah tangga. Nomnim tidak dapat menjelaskan bahwa sebenarnya, orang yang berselingkuh dengan pria tersebut adalah kakaknya sendiri. Sementara itu, Rika hanya bersembunyi dan tidak berani keluar untuk membela adiknya. Situasi semakin buruk ketika seorang pria tampan bernama Koji Putra, seorang manajer muda yang berpengaruh sekaligus pemilik stasiun televisi terkenal, mulai mengejek Nomnim. Ia menyuruh Nomnim untuk tidak mengganggu saudaranya lagi dan bahkan menuntut pengembalian uang. Wanita yang menampar tadi pun meminta orang-orang untuk merekam wajah Nomnim sebagai bukti. Dalam situasi penuh tekanan ini, Nomnim hanya bisa terdiam tanpa tahu harus berkata apa. Setelah semua orang pergi, Rika akhirnya keluar dan meminta maaf. Namun, saat Nomnim mendesak kakaknya untuk mengakhiri hubungan dengan pria itu, Rika tetap bersikeras bahwa mereka saling mencintai dan memohon agar Nomnim merahasiakan semuanya demi ibu mereka. Demi kakaknya, Nomnim akhirnya menerima kesalahan yang bukan miliknya. Koji Putra datang ke tempat itu atas permintaan ibu tirinya untuk menangkap selingkuhan ayahnya. Namun, ia justru salah paham dan mengira Nomnim sebagai pelakunya. Penasaran, Koji menemui Nomnim secara langsung dan menuduhnya telah mengganggu ayahnya. Ia juga menuntut pengembalian uang sebesar 1 juta darinya. Meski Nomnim bersikeras bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah Koji, ia tetap tidak dapat mengungkapkan kebenaran demi melindungi kakaknya. Sebagai balasan, Nomnim malah mengejek Koji, menyebut bahwa citranya di media sangat berbeda dari kenyataannya yang kasar dan tidak berbudaya. Koji tidak tinggal diam dan membalas dengan dingin bahwa ia hanya menghina orang-orang yang pantas dihina. Keduanya pun mulai bertengkar. Tepat saat itu, ibu tiri Koji menelepon, membuat mereka berhenti bertengkar sejenak. Namun, ketegangan kembali memuncak saat Koji kembali salah paham ketika melihat Nomnim menemui kakaknya. Ia mengira Nomnim masih ingin mengganggu ayahnya dan tanpa pikir panjang, ia langsung menyeretnya ke mobil. Di dalam mobil, perdebatan sengit kembali terjadi. Koji mengancam akan memberitahu ibu Nomnim tentang skandal yang terjadi. Sementara Nomnim terus berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak ada hubungan dengan ayahnya. Namun, di tengah ketegangan, Nomnim tiba-tiba merebut setir, membuat Koji harus mengerem mendadak hingga Nomnim terbentur kaca mobil. Meski merasa sedikit bersalah, Koji tetap bersikap dingin dan hanya membelikan plester untuknya. Nomnim kembali mencoba menjelaskan kesalahpahaman ini, tetapi Koji hanya berkata bahwa ia percaya dengan apa yang ia lihat. Akhirnya, Nomnim menangis terseduh-seduh dan memohon agar Koji tidak mengganggu ibunya. Melihat kesungguhan Nomnim, Koji mulai merasa iba. Tanpa sadar, ia membantu Nomnim menempelkan plester, menciptakan momen canggung yang penuh ketegangan emosional. Di tempat lain, seorang wanita kaya bernama Pimbaca, ibu kandung Koji, melihat video viral tentang anaknya dan ibu tirinya yang menangkap perselingkuhan. Meskipun khawatir, ia juga berpikir bahwa kejadian ini bisa menjadi keuntungan. Koji sendiri terus dihantui oleh wartawan yang menunggu di depan apartemennya. Tidak ingin menghadapi mereka, ia memutuskan untuk sementara waktu tinggal bersama ibunya. Di rumah Pimbaca, ketiga putranya akhirnya berkumpul kembali. Anak bungsu, Ataza, dikenal sebagai pribadi yang nakal dan menggemaskan. Anak kedua, David, terkenal sopan dan elegan. Sementara itu, Koji tetap dingin dan tampan seperti biasanya. Meskipun Pimbaca bahagia karena ketiga putranya tinggal bersamanya, perbedaan karakter mereka menciptakan berbagai konflik kecil. Mereka memiliki selera makan yang berbeda. Koji menyukai makanan Thailand yang sederhana, David lebih memilih hidangan barat yang mewah, sementara Ataza hanya mau makan makanan vegetarian yang disiapkan oleh ibunya. Di kamar,
Koji mengambil foto bersama ibunya dan meletakkannya di atas meja. Ia masih menyimpan dendam karena ibunya pernah meninggalkannya demi pria lain. Namun, ia juga menyimpan foto ibu tirinya, menunjukkan bahwa ada bagian dari dirinya yang masih menghargai wanita yang membesarkannya. Sementara itu, ibu tiri Koji, Plau, mulai menginterogasi suaminya tentang keberadaannya semalam. Ia juga menanyakan tentang Koji, tetapi Pimbaca dengan tenang menyela dan menegaskan bahwa putranya bukan detektif, melainkan bagian dari manajemen perusahaan. Plau mengejek Pimbaca karena ketiga putranya memiliki ayah yang berbeda. Namun, Pimbaca hanya tersenyum sinis dan membalas bahwa ia selalu setia pada satu orang dalam satu waktu, berbeda dengan Plau yang telah merebut suami orang lain. Ia juga memperingatkan Plau untuk tidak memperlakukan Koji seperti pelayan. Namun, Plau justru membalas bahwa Koji lebih mencintainya daripada ibunya sendiri. Pimbaca hanya tertawa dan menyebut Plau konyol karena bukan ibu kandung Koji tetapi bertingkah seolah-olah ia yang melahirkannya. Di tempat lain, Rika menerima pesan dari Nomnim yang meminta kakaknya untuk berpisah dengan pria itu. Saat membaca pesan tersebut, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Koji. Rika ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi ia ragu-ragu dan akhirnya memilih diam. Sementara itu, Nomnim dan ibunya sedang menonton berita di TV. Nomnim memuji kakaknya yang kini menjadi bintang papan atas, tetapi ibunya tampak tidak senang dan justru bertengkar dengan Rika. Mereka kemudian melihat berita tentang Koji, dan Nomnim menjelaskan bahwa pria itu adalah putra pemilik stasiun televisi. Tak lama kemudian, Rika membalas pesan Nomnim dan menegaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan pria itu. Nomnim pun menyarankan agar kakaknya mengatur pertemuan dengan pemilik stasiun televisi untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Di saat yang sama, Koji mendengar kabar dari salah satu pegawai bahwa ayahnya kembali bertemu dengan seorang wanita. Dengan diam-diam, ia memutuskan untuk mengikutinya. Sementara itu, Nomnim sedang berbicara dengan pemilik stasiun TV yang meminta maaf atas insiden sebelumnya. Dengan tulus, Nomnim mengatakan bahwa semuanya sudah berlalu dan tidak masalah. Namun, ia meminta pria itu untuk membiarkan kakaknya mengejar impian sebagai aktris dan mengakhiri hubungan mereka. Namun, yang tidak disangka, pria itu tiba-tiba menggenggam tangan Nomnim dan memintanya untuk menggantikan kakaknya dalam menghibur hatinya yang terluka. Tepat saat itu, Koji muncul. Mereka saling menatap dengan penuh kebingungan, membuat kesalahpahaman di antara mereka semakin dalam. Ayah Koji mulai berbohong dengan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan ia sendiri tampaknya tidak tahu apa yang sedang ia katakan. Koji dengan tegas menyuruh ayahnya untuk diam, sementara Nomnim panik dan berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berniat merayu ayah Koji. Melihat Nomnim yang begitu gigih membela diri, Koji pun mengeluarkan ponselnya dan berniat merekam video untuk disebarkan ke internet. Tidak mau kalah, Nomnim juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua saling mendorong tangan satu sama lain agar tidak merekam. Tetapi tanpa sengaja kamera mereka justru merekam ke arah ayah Koji. Saat itu juga, Pimbaca tiba-tiba muncul ketika Nomnim hendak berbicara. Pimbaca langsung memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli siapa Nomnim dan tidak ingin tahu. Koji yang marah berjalan pergi ke tempat parkir. Namun setelah ibunya memanggil namanya, ia berhenti. Saat itu, ayah Koji juga datang dan menyatakan bahwa Koji adalah satu-satunya putranya. Dengan nada bercanda, ia mencoba menggoda Pimbaca dan hendak memeluk serta menciumnya. Pimbaca ketakutan dan berteriak, mengatakan kepada ayah Koji bahwa ia sudah tidak memiliki perasaan sedikit pun padanya. Tanpa pikir panjang, ayah Koji segera menelepon wanita lain untuk mengajaknya kencan. Koji kembali ke kafe tempat mereka bertemu sebelumnya dan melihat Nomnim duduk sendirian. Untuk mencari bukti, ia berpura-pura kehilangan ponselnya dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut, Koji melihat bahwa Nomnim adalah orang yang baik hati dan sering membantu orang lain, tetapi ia tidak menemukan bukti bahwa Nomnim berusaha menggoda ayahnya. Saat Koji kembali ke mobilnya di kantor, ponselnya jatuh ke bawah kursi. Ketika ia merogoh untuk mengambilnya, ia menemukan sebuah alat pelacak. Seketika ia menyadari bahwa alat itu dipasang oleh Picha untuk mengawasinya. Benar saja, Picha sedang memantau lokasinya dan merasa lega melihat putranya kembali bekerja di perusahaan. Sementara itu, Atisa masuk ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melihat ibunya, ia berniat kabur, tetapi Pimbaca memanggilnya.
Ia bahkan menuangkan segelas air untuk Atisa dan menyuruhnya minum lebih banyak. Setelah itu, ia memberikan Atisa sebuah ponsel baru. Atisa sangat senang dan langsung memeluk ibunya sebagai tanda terima kasih. Namun, ia tidak tahu bahwa ponsel itu juga telah dipasangi alat pelacak oleh Picha. Saat Picha membuka ponselnya dan melihat peta lokasi anak-anaknya, Koji pergi ke kantor ibu tirinya dan dengan sengaja menjatuhkan alat pelacak ke lantai. Ibu tiri mengeluh bahwa Picha memang tidak mudah dikalahkan, tetapi tetap curiga dan bertekad menyelesaikan masalah terkait orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Setelah mendengar hal itu, Koji langsung pergi. Menjelang malam, Nomnim berpikir bahwa ia telah menyelesaikan semua pesanan. Namun, tiba-tiba ada pesanan baru yang ternyata dibuat oleh Koji dengan sengaja. Atisa datang untuk memamerkan ponsel barunya, sedangkan David juga menunjukkan jam tangannya kepada semua orang. Tetapi Koji tidak terlalu tertarik. Sebaliknya, ia memberitahu kedua adiknya bahwa ibu mereka telah memasang perangkat pelacak di barang-barang mereka. Namun, kedua adiknya menganggap bahwa Koji hanya iri hati. Nomnim mengemudikan mobilnya untuk mengantarkan pesanan terakhir. Sebelum menyelesaikan pekerjaannya, ia sedang bersiap untuk menelepon pelanggan agar mengambil pesanan, tetapi tanpa sengaja ia menabrak Koji. Koji menuduh Nomnim mencurigakan dan bertanya apakah ia sedang mengikutinya. Nomnim menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk mengantarkan pesanan. Namun, Koji tidak percaya. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Nomnim langsung menelepon pelanggan dan ternyata telepon Koji yang berdering. Saat Koji mencicipi makanan yang dibuat oleh Nomnim, ia menyadari bahwa rasanya benar-benar enak. Akhirnya, ia memutuskan untuk membantunya mengganti ban. Saat sedang berusaha membuka baut ban, wajah mereka hampir bersentuhan, menciptakan suasana yang canggung. Koji berpura-pura batuk untuk mengalihkan perhatian, membuat Nomnim mengira ia tersedak dan segera mendekatinya untuk membantu. Tepat pada saat itu, Pimbaca muncul dan menyaksikan kejadian tersebut. Dengan suara lantang, ia berteriak dan bertanya apa yang sedang dilakukan Nomnim terhadap putranya. Saat itu juga, ia mengenali Nomnim sebagai wanita yang berkencan dengan mantan suaminya sore tadi. Dengan nada sarkastik, Picha bertanya apakah Nomnim berencana merebut ayah dan anak sekaligus. Koji buru-buru menyuruh Nomnim pergi tanpa memberikan penjelasan. Setelah kembali ke kamarnya, Koji masih teringat akan makanan buatan Nomnim, hingga akhirnya ia menyimpan nomor Nomnim di ponselnya. Sementara itu, Nomnim yang telah sampai di rumah juga menyimpan nomor Koji. Keesokan harinya, Pimbaca mencicipi makanan buatan Nomnim dan mengakui bahwa rasanya sangat lezat. Ia bahkan berencana untuk membeli lagi. Sementara itu, Nomnim menerima panggilan dari kakaknya yang memintanya menemani mencari ayah Koji dan menanyakan mengapa ia tidak lagi peduli padanya. Karena khawatir dengan kakaknya, Nomnim setuju. Namun, Koji juga mencari Nomnim dan mengikutinya hingga ke pusat perbelanjaan. Pada akhirnya, Nomnim mendapati dirinya dikelilingi oleh keluarga Koji, membuatnya tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi tersebut. Kata-kata itu menyakitkan bagi Pimbaca, tetapi dia bukan orang yang mudah menyerah. Sementara itu, Koji mengembalikan alat pelacak kepada ibunya dan memintanya untuk berhenti menggunakan cara-cara licik seperti itu lagi. Picha merasa terhina melihat dua wanita lain yang tampak mengendalikan situasi di hadapannya, seolah-olah perang antar para ibu akan segera dimulai. Dalam perjalanan pulang, semakin dipikirkan, semakin marah dirinya. Akhirnya, dia menepikan mobil di pinggir jalan dan menangis sendirian. Malam itu, Koji minum sendirian dan ingin menelepon Nomnim, tetapi dia takut Nomnim akan salah paham. Dia juga merasa bersalah karena telah membuat Nomnim menangis. Sementara itu, Nomnim masih sibuk menyiapkan makanan ringan untuk pesanan pengiriman malam. Setelah menyelesaikan pesanan, dalam keadaan mabuk, Koji masuk ke mobil Nomnim. Sesampainya di depan rumah, Nomnim menyuruhnya turun, tetapi dia sudah tertidur. Dalam kondisi setengah sadar, Koji meminta maaf kepada Nomnim karena telah membuatnya menangis. Nomnim tidak tahu apakah Koji sedang mengigau atau berbicara jujur. Dia pun membantunya melepas jaket agar bisa turun dari mobil. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Mereka secara tidak sengaja berciuman untuk pertama kalinya. Nomnim merasa Koji masih setengah sadar, sementara Koji belum sepenuhnya sadar sebelum turun dari mobil. Koji bahkan mengancam Nomnim untuk mengembalikan uang kepada ayahnya. Nomnim pun turun dan memanggilnya kembali, mengatakan bahwa dia bisa menghidupi dirinya sendiri.
Koji tertawa dan bertanya apakah Nomnim akan bertahan hidup hanya dengan bekerja sebagai kurir makanan hingga pukul 4 pagi. Nomnim pun tertawa dan mengiyakan. Benih cinta mulai tumbuh di antara mereka, seolah-olah semua perselisihan sebelumnya terlupakan. Namun, saat Koji kembali ke kamarnya dengan perasaan bahagia, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Nomnim adalah kekasih ayahnya dan dia harus tetap sadar. Sementara itu, Picha yang melihat interaksi mereka melalui kamera pengawas mulai merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, saat jogging, Nomnim tiba-tiba bersin dan merasa ada yang sedang membicarakannya di belakang. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah David, adik Koji. Pada saat yang sama, Koji juga bersin dan masih mengingat kata-kata yang diucapkannya semalam. Ketika pembaca datang berkunjung, Koji langsung menunjukkan sikap serius, mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil lagi. Saat tengah bekerja, perutnya mulai lapar. Melihat jam menunjukkan waktu makan siang, dia langsung memesan makanan melalui ponselnya. Nomnim yang menerima pesanan menyadari bahwa itu dari Koji. Sementara dia menyiapkan makanan, Koji terus-menerus mengirim pesan mendesaknya karena dia sangat lapar. Tak lama kemudian, dia bahkan menelepon untuk menanyakan kapan makanannya akan siap. Nomnim memberitahu bahwa menu nasi goreng kepiting yang dipesan Koji sudah habis dan menyarankan untuk membatalkan pesanan. Namun, Koji menolak dan meminta menu lain sebagai gantinya. Nomnim pun setuju, meskipun dalam hati dia berpikir jika Koji terus makan seperti ini, dia bisa terkena diabetes. Sementara itu, Pembaca dan Atisa juga memesan makanan dari tempat Nomnim. Mereka berdua menikmatinya dengan senang hati, dan Picha bahkan memuji rasa makanannya, mengatakan bahwa mereka harus sering membeli dari sana. Nomnim mengantarkan pesanan dengan sepeda motor. Sesampainya di gedung perusahaan Koji, dia kebetulan bertemu dengan kakaknya yang sedang keluar. Kakaknya mengira Nomnim datang mencarinya, tetapi Nomnim menjelaskan bahwa ia hanya mengantarkan makanan anjing, membuat kakaknya terkejut. Koji keluar untuk mengambil pesanannya dan melihat Nomnim berbicara dengan Rika, baru menyadari bahwa mereka adalah saudara kandung. Namun, dia malah menegur Nomnim karena terlalu lama mengantarkan pesanan, membuatnya harus menunggu lebih dari 1 jam. Ia bahkan berkata bahwa jika tidak siap bekerja, lebih baik jangan menerima pesanan. Nomnim begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata, sementara kakaknya merasa suasana terlalu canggung dan menawarkan untuk membantu mengantarkan makanan di lain waktu. Dalam kemarahannya, Nomnim melemparkan makanan kepada Koji. Saat hendak pergi, dia menyadari bahwa motornya tidak bisa menyala. Dia meminta bantuan kakaknya untuk mendorong motor, tetapi akhirnya Koji maju membantu. Dengan satu tendangan, mesin motor langsung menyala. Nomnim pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, Nomnim melihat Pembaca datang dengan mobil, ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Meskipun awalnya enggan, mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe. Pembaca bertanya apakah Nomnim tahu siapa dirinya. Nomnim menjawab bahwa dia adalah mantan istri ayah Koji serta ibu kandungnya. Pembaca menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan hubungan Nomnim dan ayah Koji, sehingga Nomnim tidak perlu memberikan penjelasan. Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak menyukai Nithpa. Picha lalu mengatakan bahwa dia lebih memilih Nomnim untuk bersama Koji daripada Nithpa. Ia meminta Nomnim untuk membantu menghancurkan hubungan Koji dan Nithpa. Jika tidak, dia akan memberitahu ibu Nomnim tentang hubungannya dengan ayah Koji. Tak punya pilihan lain, Nomnim menyetujui permintaan itu. Di sisi lain, ibu tiri Koji dan Nichpa juga sedang merencanakan sesuatu karena ibu tiri Koji hanya menginginkan Nichpa sebagai menantunya. Dua pihak tampaknya siap untuk bertarung dalam pertarungan sengit. Sementara itu, David juga datang. Ibu Nomnim segera menyadari bahwa David adalah orang yang ia temui pagi tadi. Mereka terkejut melihat satu sama lain, dan David memesan makanan dari rumah Nomnim. Saat membahas rencana Picha, Nomnim menegaskan kepada David bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah Koji. David mempercayainya, yang membuat Nomnim sangat lega. Setelah makan, mereka berjalan-jalan di taman, di mana David menceritakan tentang keluarganya. Nomnim bertanya apakah David sudah memiliki pacar, dan dia menjawab bahwa dia menyukai seseorang tetapi masih mengamatinya dari kejauhan. Pada saat yang sama,
Koji datang ke taman bersama Atisa. Atisa sering diganggu oleh sekelompok orang, dan kali ini Koji datang untuk membantunya. Namun, Atisa menjelaskan bahwa para pengganggu itu adalah 4 gadis yang menyukainya, membuat Koji menggelengkan kepala. Ketika berbalik, dia langsung melihat Nomnim bersama David dan segera berlari mendekat. Dengan marah, dia berteriak menanyakan mengapa Nomnim begitu dekat dengan David. "Apa kau ingin menguasai seluruh keluargaku?" katanya sambil mendorong Atisa ke arahnya. "Apa kau juga ingin memangsa anak kecil?" David membalas bahwa dia sudah cukup dewasa, tetapi Koji marah dan bertanya apakah dia harus menelepon ibu mereka. Akhirnya, David tidak punya pilihan selain membawa Atisa pulang, sementara kesalahpahaman Koji terhadap Nomnim semakin dalam. Saat makan malam, Koji bercanda tentang kemungkinan adanya obat tidur dalam makanan yang disajikan. Picha memberi isyarat kepada Atisa bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Atisa meletakkan sumpitnya dan mulai menangis, mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi antara David dan kekasih ayah mereka, apakah mereka masih bisa duduk bersama seperti ini? Aktingnya sangat meyakinkan. Pembaca pun melanjutkan, menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. David dan Koji setuju untuk tidak membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Sementara itu, ibu tiri Koji mulai mengambil langkahnya. Ia mengundang Nichopa ke rumah untuk makan malam dan secara terbuka menyatakan keinginannya agar Koji menikah dengan Nichopa. Koji menolak dengan alasan bahwa Nichopa sudah memiliki pacar, tetapi ibu tirinya menganggap itu bukan masalah besar karena pacar belum tentu menjadi suami. Akhirnya, Koji tetap setuju untuk bertemu Nichopa. Dalam perjalanan pulang, Koji membeli setangkai mawar putih sebagai simbol perhatian. Saat merasa lapar, ia singgah di rumah Nomnim untuk membeli makanan. Khawatir bunga itu akan layu, ia memeluknya erat sambil duduk di depan pintu, bersiap membersihkan sepatunya. Saat itu, Nomnim keluar membawa makanan dan berdiri di hadapannya. Ibu Nomnim yang juga menyaksikan pemandangan itu memberi isyarat agar putrinya menerima bunga tersebut. Nomnim menerimanya dengan canggung. Koji tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya. Nomnim menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan ayah Koji. Dengan nada canggung, Koji berbicara sambil menampar pipinya sendiri dan tertawa getir. Untuk mengalihkan suasana, Nomnim memasakkan makanan untuk Koji dan memintanya menilai masakannya. Saat itu, ibu Nomnim datang dan mengundangnya untuk makan bersama. Koji mencicipi sesuap makanan dan terkejut karena rasanya sangat lezat. Nomnim merasa senang mendengar pujiannya. Di tempat lain, ibu tiri Koji telah mengundang Nichopa untuk makan malam. Ia meraih tangan Nichopa dengan khawatir, takut gadis itu akan mengotori tangannya. Saat Koji tiba, ibu tirinya bertanya mengapa ia tidak membawa bunga. Koji baru teringat bahwa ia telah memberikan bunga itu kepada Nomnim, tetapi ibu tirinya menganggap itu bukan masalah besar. Di dapur, ibu tiri Koji menegaskan bahwa sebelum melakukan hal lain, yang terpenting adalah menyambut Nichopa terlebih dahulu. Dengan sopan, Koji bertanya tentang keadaan keluarga mereka. Nichopa, dengan sikap santai, mengaku bahwa ia masih berkencan dengan pacarnya, tetapi akan segera putus. Koji merasa kasihan pada pacarnya, tetapi Nichopa menjelaskan bahwa ibu tiri Koji bersikeras agar mereka menikah demi keuntungan bisnis keluarga. Koji terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa mungkin mereka bukan pasangan yang ditakdirkan bersama. Nichopa lalu memeluknya, tetapi Koji tidak merasakan apa-apa. Ia hanya menatap buket bunga di atas meja dengan penuh pemikiran. Malam harinya, Nomnim masih memegang buket bunga itu. Ibunya ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi tersebut. Tetapi Nomnim mengatakan bahwa ia bisa mencari suaminya sendiri. Setelah mengantar Nichopa pulang, ibu tiri Koji memuji Koji karena telah bertindak dengan baik. Saat itu, Koji mengingatkan bahwa Nichopa masih memiliki pacar. Ayah Koji menimpali dengan santai bahwa memiliki pacar bukan berarti tidak bisa punya yang lain. Koji merasa kasihan pada pacar Nichopa dan benar-benar kehabisan kata-kata melihat cara pikir ayah dan ibu tirinya. Sementara itu, Picha melakukan panggilan video dengan Nomnim, menanyakan bagaimana perkembangan situasi. Nomnim bercerita bahwa hari ini Koji telah berlutut dan memberikannya bunga. Hal itu membuat Picha sangat gembira, seolah-olah baru saja memenangkan lotre. Ia menyemangati Nomnim agar terus berusaha,
menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan Koji menikahi Nichopa. Di sisi lain, Rika masih bimbang apakah harus berpisah dengan ayah Koji atau tidak. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, ayah Koji malah meneleponnya, membuat Rika tersenyum senang. Sementara itu, Koji juga menerima telepon dari ibunya yang menanyakan kenapa ia belum pulang. Saat mengetahui bahwa Koji tidak bersama Nichopa, Picha akhirnya merasa tenang. Koji buru-buru menutup telepon sebelum ibunya sempat menyelesaikan pembicaraan. Saat itu juga, Picha mulai bermain dengan boneka, berbicara padanya seolah-olah boneka itu harus patuh padanya. Pada saat yang sama, Koji melihat ayahnya pergi keluar dengan mobil. Penasaran, ia segera mengikutinya dari belakang. Ayahnya ternyata pergi ke sebuah bar untuk menemui Rika yang telah menyamar. Koji mengamati dari kejauhan dan mencoba menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Di tempat lain, Nomnim menerima panggilan telepon tetapi sudah tertidur. Koji mendekat untuk mendengar lebih jelas dan akhirnya menyadari bahwa wanita yang ditemui ayahnya bukanlah Nomnim, melainkan Rika. Rika sudah terlalu banyak minum dan bersiap masuk ke toilet. Koji mengikutinya sampai pintu toilet, tetapi tidak bisa masuk. Ia pun beralih ke toilet pria untuk melampiaskan kekesalannya, tetapi teriakannya malah membuat orang-orang di dalamnya ketakutan dan berlarian keluar. Saat itu, ayahnya juga kebetulan masuk ke toilet, dan David juga ada di sana. Ketiga pria itu keluar bersama, saling berpandangan dengan canggung tanpa tahu harus berkata apa. Keesokan paginya, Nomnim masih tertidur lelap hingga siang. Ibunya membangunkannya untuk jogging, tetapi ia hanya melakukan gerakan ringan. Di sisi lain, Koji terus mengetuk pintu kamar David dengan keras, tetapi tidak ada jawaban. Atisa datang dan memberitahu Koji bahwa David sudah pulang ke rumah pada pukul 3 pagi. Tetapi pagi ini ia pergi kerja lebih awal. Koji mulai curiga bahwa David sengaja menghindarinya. Saat itu, Picha datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Koji menjelaskan bahwa mereka telah salah paham terhadap Nomnim dan bahwa ia bukanlah kekasih ayah mereka. Pimbaca langsung bertanya, "Kalau begitu, siapa?" Koji tidak tahu harus menjawab apa dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Menyadari hal ini, Pimbaca memberi isyarat kepada Atisa. Atisa langsung mengerti dan berpura-pura menangis sambil memohon kepada Koji agar tidak membiarkan David dan Nomnim bersama. Koji menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam dan akan melakukan yang terbaik. Dengan penuh tekad, ia pergi ke kantor David untuk menanyakan siapa yang bersamanya tadi malam di bar. Koji berkata bahwa ia tidak ingin wanita itu menyakiti saudaranya. Namun, David sama sekali tidak peduli dan menyuruhnya untuk bertanya langsung kepada Nomnim. Meskipun Koji terus memanggilnya, David tetap tidak menoleh. Keesokan paginya, Nomnim bangun dengan kondisi sedikit pilek. Ibunya segera menyuruhnya minum obat karena hari itu adalah hari ulang tahun kakaknya. Saat Koji tiba di depan rumah Nomnim, Nomnim buru-buru menyisir rambut dan merapikan diri. Koji berharap Nomnim akan berbicara lebih dulu, tetapi Nomnim justru mempersilakannya untuk memulai percakapan. Menyadari situasi yang canggung ini, Koji mencari alasan dan mengatakan bahwa ia kebetulan lewat dan mampir untuk membeli makanan. Nomnim kemudian mengundangnya masuk. Koji melihat bahwa Nomnim masih mengantuk dan ingin bertanya apakah tadi malam ia pergi bersama David. Namun, ia mengurungkan niatnya sementara waktu. Saat itu, ibu tiri Koji menelepon, mengundangnya untuk pergi ke Huach bersamanya. Sementara Koji masih bingung dengan situasi yang terjadi, Nomnim sudah berganti pakaian dan membawakan air untuknya. Namun, ia justru mendapatkan pertanyaan dari Koji tentang pendapatnya mengenai David. Saat itu, Nomnim menyadari bahwa Koji datang bukan untuk menemuinya, melainkan hanya ingin tahu apakah ia pergi bersama David tadi malam. Hampir saja ia mengira Koji adalah pria yang baik, tetapi ternyata tidak. Kecewa, Koji memilih pergi. Di sisi lain, David ingin memastikan siapa yang benar-benar peduli pada Nomnim dan siapa yang benar-benar bersamanya malam itu. Secara tak terduga, ibu Koji menelepon Nomnim dan memintanya untuk bersiap ikut dalam perjalanan bisnis keesokan harinya. Saat itu, ibu Koji secara diam-diam melihat informasi di komputer Plow dan mengetahui bahwa Plow berencana membawa Koji dan Nichpa berlibur bersama untuk merencanakan pernikahan mereka. Nomnim enggan terlibat sebagai orang ketiga, tetapi karena tekanan dari Picha,
ia akhirnya setuju. Keesokan harinya, saat Nomnim baru saja menaikkan koper ke dalam mobil, Picha segera menjelaskan rencananya. Mereka harus memastikan bahwa pernikahan itu tidak terjadi. Setelah membeli obat di apotek, mereka tiba-tiba melihat lawan mereka muncul. Setelah menyelesaikan proses check-in di hotel, Nomnim tanpa sengaja bertabrakan dengan Koji dan ibu tirinya. Flau langsung marah saat melihat Nomnim. Tetapi Koji segera menariknya ke belakang dan menatap Nomnim. "Kenapa kamu ada di sini?" tanyanya. Dengan santai, Nomnim menjawab bahwa ia datang untuk berlibur. Namun, Nichopa dan ibu tiri Koji tidak percaya bahwa ini hanya kebetulan. Ketika kedua kelompok bertemu, suasana menjadi tegang. Picha mengatakan bahwa ia datang untuk perjalanan bisnis, sementara Nomnim sengaja mengeluarkan kartu kamarnya dan mengayunkannya di depan Koji. Saat ibu tiri Koji hendak menyerang Nomnim, ia tersandung dan hampir jatuh. Beruntung Koji segera menangkapnya. Sementara itu, Flau diam-diam masuk ke kamar Koji, menuangkan bubuk ke dalam air, menyimpannya di lemari es, lalu pergi dengan wajah puas. Keesokan paginya, Pimbaca mencoba menelepon Koji, tetapi tidak ada jawaban. Koji tiba-tiba terbangun dan awalnya mengira bahwa Nichopa sedang tidur di sampingnya. Namun, saat menoleh, ia baru menyadari bahwa yang ada di sampingnya adalah Nomnim. Mereka berdua terkejut mendapati diri mereka tanpa busana di tempat tidur yang sama. Nomnim segera meminta Koji keluar, tetapi ia menolak dan justru memintanya yang keluar. Akhirnya, Nomnim membungkus dirinya dengan selimut dan hendak keluar dari kamar. Namun, begitu membuka pintu, ia bertemu langsung dengan Pimbaca. Koji, yang juga hampir telanjang, mengikuti dari belakang. Rupanya, malam sebelumnya, Flau diam-diam mengambil kartu kamar dan menyelinap masuk ke kamar Koji, lalu menuangkan bubuk ke dalam air yang disimpan di lemari es. Ia berniat mempercepat hubungan antara Koji dan Nichopa. Namun, rencana itu berantakan karena Koji justru masuk ke kamar Nomnim. Saat itu, efek obat yang diminum Koji mulai bekerja, membuatnya pusing dan pikirannya kabur. Sementara itu, Nomnim yang juga merasa lemas akibat efek obat berusaha kembali ke kamarnya. Dalam keadaan setengah sadar, Koji salah masuk kamar dan mengira ia sedang bermimpi, begitu pula Nomnim. Akibatnya, mereka mengalami malam yang tak terlupakan. Keesokan paginya, mereka terbangun dan terkejut. Saat mereka bertengkar dan keluar kamar, mereka bertemu dengan Pimbaca yang marah dan menampar Nomnim karena merasa dikhianati. Pimbaca merasa telah menganggap Nomnim sebagai bagian dari kelompoknya, tetapi ternyata ia justru mempermainkan putranya. Nomnim mendorong Koji keluar dari kamar dan bersandar di pintu sambil menangis. Di tempat lain, Flau terkejut saat mengetahui bahwa Koji tidak ada di kamar Nichopa. Sementara itu, Nichopa mengeluh bahwa ia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam karena Koji tidak pernah datang. Mereka pun mulai menyadari sesuatu dan bertanya-tanya apakah kejadian semalam benar-benar terjadi. Saat melihat Pimbaca datang, mereka mulai mengejeknya. Namun kali ini, Pimbaca berkata bahwa mereka sudah kalah. Menyadari situasi yang semakin kacau, Koji memilih untuk check out dari hotel dan pergi. Sebelum pergi, ia berbicara dengan Flau dan Nichopa. Mendengar hal itu, Nichopa langsung memutuskan untuk pulang dan tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Ia merasa kecewa dan bertanya kepada Koji, "Apa salahku sampai kau bersikap begitu dingin padaku?" Namun, Koji tetap pergi tanpa menjawab. Sementara itu, Nomnim menerima pesan dari Koji yang ingin bertemu. Keesokan paginya, saat Koji hendak pergi, Pimbaca memanggilnya dan mengatakan bahwa ia telah memesan banyak makanan untuk dikirim. Koji langsung bertanya apakah Nomnim yang mengantarnya. David dan Artisa menggoda Koji dan memintanya untuk menebak sendiri. Ketika Koji mencicipi makanan tersebut, ia menyadari bahwa rasanya telah berubah. David bercanda bahwa mungkin Koki lama sedang sakit atau mengalami sesuatu. Saat itu, Koji mulai merasa cemas dan akhirnya menceritakan keadaan Nomnim kepada ibunya. Ia menjelaskan bahwa Nomnim bukanlah selingkuhan ayahnya, melainkan Rika yang sebenarnya menjadi selingkuhan ayahnya. Demi melindungi Rika, Nomnim terpaksa mengaku sebagai selingkuhan. Koji merasa penasaran mengapa ibunya tidak terkejut saat mendengar kabar tersebut. Picha pun menjelaskan bahwa ia percaya pada Nomnim. Namun,
Koji masih bertanya-tanya mengapa ibunya sempat menampar Nomnim saat melihat mereka bersama. Ternyata, Picha hanya takut sejarah akan terulang kembali. Setelah mendengar penjelasan itu, Koji menghela napas panjang. Baginya, ibunya tidak pernah melakukan kesalahan. Melihat reaksi Koji, Picha merasa bahagia dan menganggapnya sebagai pujian. Ia pun mendorong Koji untuk berani mengejar cintanya. Tanpa ragu, Koji segera bergegas ke rumah Nomnim. Saat itu, Nomnim baru saja memberikan minuman kepada seorang pengantar makanan. Tiba-tiba, ia menerima pesan dari Koji yang mengatakan bahwa ia ingin menemuinya. Sebenarnya, Nomnim sangat menantikan kedatangan Koji. Tetapi setelah melihat bayangannya di cermin, ia merasa ragu untuk bertemu dengannya. Namun, yang tidak Nomnim ketahui adalah bahwa Koji sebenarnya adalah pengantar makanan tersebut. Saat itu, Koji melepas helmnya dan muncul di hadapan Nomnim dengan membawa setangkai mawar. Ketika mereka hendak berciuman, ibu Nomnim tiba-tiba muncul dengan pesanan yang harus dikirim, membuat Nomnim merasa sangat malu. Sang ibu pun bercanda bahwa mereka sangat cocok. Satu sebagai pemilik toko makanan dan satu sebagai pengantar makanan. Saat itu, Nomnim baru menyadari bahwa semua orang diam-diam telah membantu menyatukan mereka. Tak lama kemudian, Rika menerima pesanan baru, dan Nomnim langsung melempar seragam pengantar makanan kepada Koji. Akhirnya, mereka berdua dengan bahagia mengantarkan pesanan bersama menggunakan motor kecil mereka. Sementara itu, Picha diam-diam memperhatikan David. Ia bahkan mencari beberapa wanita cantik di internet untuk dijodohkan dengannya. Namun, David menolak dengan alasan sibuk bekerja dan tidak tertarik untuk berkencan. Picha pun beralasan bahwa ia hanya mencoba membantu menghemat waktu dengan mencarikan pasangan yang cocok untuknya. David yang kesal menghela napas dan keluar dari rumah. Ia lalu mengeluh kepada Koji bahwa Picha terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Koji bercanda bahwa ibunya pasti akan mencarikan seseorang yang mirip dengannya. Mendengar hal itu, David semakin tidak ingin dijodohkan. Saat sarapan, Picha datang, tetapi lupa di mana ia meletakkan ponselnya. Atisa menyarankan agar ibunya membeli yang baru. David, yang baru saja keluar dari kamar mandi, mengambilkan ponsel ibunya. Atisa kemudian menawarkan untuk meramal keberuntungan David, tetapi David tidak tertarik dan langsung berangkat kerja. Namun, Picha tetap bersikeras agar Atisa membacakan ramalannya. Atisa pun berkata bahwa hari ini David akan bertemu dengan cinta sejatinya. Mendengar itu, Picha semakin bersemangat. Ia segera mengambil ponselnya dan bergegas keluar. Di tempat lain, saat David sedang memundurkan mobilnya di pusat perbelanjaan, seorang petugas keamanan membantu mengarahkannya. Tiba-tiba, sebuah mobil kecil melaju dengan sangat cepat, menyebabkan petugas keamanan terjatuh. David segera keluar dari mobil dan berlari membantu petugas tersebut. Seorang wanita turun dari mobil dengan tergesa-gesa dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Wanita itu bernama Nur. David yang marah langsung menyalahkan Nur karena mengemudi dengan sangat berbahaya. Ia bahkan mempertanyakan bagaimana mungkin Nur bisa mendapatkan SIM jika ia bahkan tidak meminta maaf. Nur tampak terburu-buru. Ia mengambil kartu namanya dari dalam mobil dan memasukkannya ke dalam saku David sebelum pergi. David menyuruhnya membawa petugas keamanan ke rumah sakit dan menghubunginya jika membutuhkan biaya. Namun, rupanya Nur tergesa-gesa menuju sebuah butik untuk membeli tas tangan yang sangat langka dan unik. Sayangnya, saat ia tiba, pegawai toko mengatakan bahwa tas tersebut sudah dipesan oleh orang lain. Nur bersikeras bahwa ia adalah orang pertama yang datang ke toko dan harus bisa membeli tas tersebut. Ia bahkan mengeluarkan kartu banknya dan bersikeras ingin membelinya saat itu juga. Di saat yang sama, Picha kebetulan datang ke toko tersebut. Saat mereka berdua saling menatap, mereka menyadari bahwa mereka mengenakan pakaian dengan model yang sama persis. Lebih dari itu, Picha mengenali Nur sebagai putri dari seseorang yang pernah dikenalnya. Dahulu, Nur pernah mencoba menghancurkan hubungan Picha dengan ayahnya. Saat Picha mendekatinya, Nur tampak tidak peduli. Bahkan, ia menyindir Picha dengan sinis. Picha tetap tenang dan berencana membawa tas tersebut ke kasir. Namun, tiba-tiba Nur merebutnya, memicu pertengkaran di antara mereka. Ketika suasana semakin memanas, David tiba di toko untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi.
Saat itulah Nur menyadari bahwa Picha adalah ibu dari David. Picha lalu mengatakan bahwa ia datang untuk berbelanja di pusat perbelanjaan milik David. Mendengar hal itu, Nur langsung bersikap angkuh dan menegur David karena dianggap kurang sopan terhadap pelanggan. Namun, David hanya mengatakan bahwa mobil Nur telah menghalangi jalan. Barulah saat itu Nur ingat bahwa ia masih memiliki mobil yang diparkir sembarangan. Ia pun pergi bersama David ke tempat parkir. Selama perjalanan, Nur terus mengomel dan menyalahkan David karena dianggap tidak sopan. Bahkan, ia berkata bahwa dalam waktu setengah jam, David pasti akan menyesal. David hanya bisa kebingungan, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Nur. Di dalam toko, Picha dengan bangga memamerkan tas barunya. David kemudian meminta ibunya untuk lebih jarang datang ke pusat perbelanjaan. Karena ia tahu bahwa tujuan Picha bukan hanya berbelanja, tetapi juga mengumpulkan informasi tentang dirinya melalui para informan yang ia sewa. Menyadari dirinya telah ketahuan, Picha segera mengganti topik pembicaraan dan kembali membahas rencana perjodohan untuk David. Namun, David menolak dan segera pergi. Saat tiba di kantor ayahnya, David baru mengetahui bahwa hari itu ada pertemuan dengan klien penting untuk membahas kemitraan pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan tersebut sedang mengalami kesulitan bisnis dan membutuhkan merek-merek fashion baru. Ternyata, Nur adalah CEO dari merek fashion yang sedang dipertimbangkan tersebut. Ketika Nur masuk ke ruangan, David sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah Nur pergi, ayahnya meminta David untuk meyakinkan Nur agar mau bekerja sama. Awalnya, David menolak, tetapi karena ayahnya terus membujuknya demi keberlangsungan pusat perbelanjaan, akhirnya ia setuju untuk bertemu dengan Nur lagi. Saat mereka bertiga makan malam di restoran, seorang pelayan diam-diam mengambil foto mereka dan mengirimkannya kepada Picha. Melihat foto itu, Picha langsung teringat ramalan Atisa bahwa hari itu David akan bertemu dengan cinta sejatinya. Picha berpikir bahwa ia tidak bisa membiarkan gadis ini menjadi orang yang ditakdirkan untuk anaknya. Ia pun bertekad mencari cara untuk memisahkan mereka. Namun, Nur memiliki rencana lain. Sebenarnya, ia ingin bekerja sama dengan pusat perbelanjaan ini bukan hanya demi bisnis, tetapi untuk membalas dendam pada Picha. Ketika hendak pergi, ia menyadari bahwa kartu parkirnya hilang dan ia juga tidak memiliki uang tunai. Sementara itu, David menemukan dompet Nur dan bertanya-tanya apakah Nur sadar bahwa ia telah menjatuhkannya. Nur tiba-tiba mendapatkan ide sederhana. Ia akan mendatangi kantor David untuk meminta bantuannya mengurus masalah kartu parkir. Sesampainya di sana, David membawanya ke tempat parkir dan kembali menasihatinya tentang pentingnya menjalani hidup dengan lebih serius. Saat David mengembalikan dompet Nur, barulah Nur menyadari bahwa David sengaja menyimpannya sebagai bagian dari pelajarannya. Nur sempat berpikir untuk menggunakan kontrak kerjasama yang belum ditandatangani sebagai alat untuk mengancam David. Tetapi David bertindak lebih cepat dan membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah David pergi, Nur masih berdiri di tempat, kebingungan tentang langkah selanjutnya. Di rumah, Picha semakin memikirkan hubungan antara David dan Nur. Pada saat yang sama, Atisa melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mencari keuntungan. Picha meminta Atisa mencarikan seorang gadis cantik untuk dijodohkan dengan David. Mereka pun mulai menyusun rencana. Atisa mengundang David untuk makan malam di sebuah restoran Thailand yang bagus. Meskipun Koji merasa bahwa Atisa tidak dapat dipercaya, setelah dibujuk, David akhirnya setuju. Atisa dan Picha memberitahu gadis itu secara detail tentang kesukaan David agar semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika David tiba di restoran, Atisa mengirim pesan bahwa ia sedang terjebak macet dan temannya akan segera tiba. David segera menyadari bahwa ia telah ditipu lagi dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba seorang gadis datang dan memperkenalkan dirinya. "Aku adalah teman Atisa, namaku Vivi." David tetap duduk dengan sopan dan berbicara dengannya, tetapi Vivi merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Nur juga datang ke restoran dan secara kebetulan melihat mereka. Rupanya, Vivi adalah teman Nur. Ketika Vivi dan David mulai memesan makanan, David sengaja membuat Vivi kesulitan. Vivi mencari alasan untuk pergi ke toilet, dan Nur yang mengawasi dari jauh mulai merasa khawatir. Di dalam toilet,
David menelepon Atisa dan memberinya waktu 5 menit untuk datang. Jika tidak, ia akan pergi. Saat itu, Nur mendekatinya dan memperingatkan agar ia menjauhi teman-temannya. Baru saat itulah David menyadari bahwa Vivi adalah teman Nur. Akhirnya, David menarik Nur untuk menemui Vivi, membuat Vivi terkejut. David kemudian berkata bahwa karena Atisa telah mengundang temannya, maka ia juga membawa pacarnya sendiri. Ketika Atisa melihat David datang bersama seorang wanita, ia segera memberitahu Picha. Saat Picha melihatnya, ia sangat terkejut dan segera bergegas mendekati David untuk bertanya apa yang sedang terjadi. David dengan sengaja mengatakan bahwa mereka sedang berkencan, membuat Picha sulit mempercayai ucapannya. Nur pun memanfaatkan kesempatan ini dengan menggenggam erat tangan David. Saat Nur menyandarkan kepalanya di bahu David, Picha begitu marah hingga hampir pingsan. David segera menarik Nur keluar dari tempat itu. Di luar restoran, Nur bertanya mengapa ia tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu. David menjawab bahwa ia tidak ingin lagi dijodohkan seperti yang mereka lakukan pada ibunya kemarin. Setelah berdiskusi, mereka lebih dulu menandatangani kontrak kerjasama antara perusahaan mereka, lalu menyepakati perjanjian pribadi. Dengan demikian, Nur secara resmi menjadi pacar David. David bahkan sengaja menunjukkan kemesraan di depan Picha, dan dengan penuh kegembiraan saat berbicara dengan Picha, Nur sengaja memamerkan cincin pertunangannya dengan David di depan Picha. Nur kemudian memperkenalkan cincin tersebut kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah bertunangan dengan David. Picha buru-buru membantahnya. Ketika ayah Nur pergi, Picha langsung meminta Nur untuk menjauhi David dan tidak lagi berhubungan dengannya. Namun, Nur menolak untuk menuruti permintaan itu. Picha kemudian mengancam bahwa ia akan kembali bersama ayah Nur, sesuatu yang jelas-jelas sangat dikhawatirkan oleh Nur. Malam itu, Nur duduk merenung sambil memutar-mutar rambutnya, memikirkan tentang David. Didukung oleh dorongan dari ayahnya, ia mulai berpikir bahwa mungkin David mengingatkannya pada ibunya. Sementara itu, di rumahnya sendiri, David juga sedang termenung. Tak lama lagi, hari ulang tahun Picha tiba. Koji dan Nomnim menyiapkan hidangan spesial untuknya. Saat David datang, Picha sengaja keluar rumah, membuat Koji dan ayahnya mengeluh bahwa sangat keterlaluan jika mereka tidak memberitahu Picha tentang pernikahan yang akan datang. David pun mengkritik Picha yang selalu mengatur segala sesuatu untuknya. Sementara itu, Atisa mengusulkan sebuah rencana pada pesta ulang tahun Picha. Nur diundang untuk hadir di pagi harinya. Nur berpakaian sangat cantik, sementara David juga tampil gagah dan datang lebih awal untuk menjemputnya. Hal ini membuat Nur sedikit terkejut karena ia merasa lebih baik tetap tinggal di rumah. Setelah makan, mereka terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya dan dengan cepat mengunggah foto-foto kebersamaan mereka di media sosial. Nur bahkan mengatakan bahwa mulai sekarang ia yang akan memilih tempat kencan mereka. Malam itu, Nur membawa David ke sebuah hotel dan mulai bersiap untuk mandi di hadapannya. David hanya bisa mengeluh bahwa wanita zaman sekarang benar-benar menakutkan. Mereka kemudian duduk di balkon dan mengobrol. Nur mengakui bahwa meskipun ia membenci Picha, ia tidak ingin David juga membenci ibunya karena bagaimanapun, ia sendiri tumbuh tanpa seorang ibu. Namun, Nur tetap bersikeras ingin tidur sambil berpelukan. Ia melihat David seperti sosok ibu baginya, yang membuat David merasa kebingungan. Sementara itu, Picha terjaga sepanjang malam, merasa cemas dan tidak bisa tidur. Ia bahkan meminta Koji untuk mencari David. Koji menenangkannya dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ketika Picha menerima kabar bahwa David tidak pulang semalaman, ia semakin gelisah. Di tempat parkir, tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam menyerang mereka. Nur pingsan di tempat. David membawanya ke rumah sakit dan mulai curiga bahwa mungkin Picha yang telah menyuruh orang untuk melakukan ini. Saat itu, Nur melihat David dan merasa senang karena diperhatikan olehnya. Namun, di balik semua ini, ternyata Vivi adalah dalang dari serangan tersebut. Ketika polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa kemungkinan besar bukan Picha yang bertanggung jawab atas serangan itu, melainkan seseorang yang mengendarai mobil milik istri mantan pacar Nur. Hal ini membuat Nur sangat terkejut. Pembaca menemui Nur untuk menjelaskan keadaannya. Pertemuan mereka berlangsung dengan penuh ketegangan. Dalam konfrontasi tersebut,
pembaca akhirnya gagal dan menangis, memohon kepada Nur agar mengembalikan putranya. Nur segera mencari David dengan bantuan sahabatnya, yang menyusun rencana untuk menemui David. Saat itu, David sedang berjalan-jalan sendirian di taman ketika tiba-tiba menerima pesan dari sahabat Nur. Pesan itu mengabarkan bahwa Nur berencana menemui Vivi. Sementara itu, Picha menemukan istri dari mantan pacar Nur dan akhirnya menyadari bahwa Vivi adalah pelaku sebenarnya. Namun, Vivi masih berpura-pura polos dan menuduh Nur telah merebut pacarnya. Saat David menerima pesan tersebut, ia segera menemui Nur dan menegurnya karena bertindak terlalu gegabah. Melihat David, Nur sangat terharu dan memeluknya sambil menangis. Mereka kemudian pergi ke hotel dan minum anggur bersama. Dalam suasana emosional, Nur mengungkapkan rasa sakit hatinya akibat pengkhianatan sahabatnya selama 10 tahun. Ia juga menyadari bahwa Picha tidak sepenuhnya bersalah dan sebaiknya ia tidak terus berseteru dengannya. Nur kemudian menyarankan David untuk pulang dan meminta maaf kepada ibunya. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun pembaca sekaligus batas akhir perjanjian antara David dan Nur. Nur melepaskan cincinnya dan mengembalikannya kepada David. Namun ia tidak ingin semuanya berakhir begitu saja. Mereka berciuman bahagia, tetapi tiba-tiba Nur mendorong David pergi. Dengan berat hati, David mengantarnya pergi, sementara Nur berharap ia akan menahannya. Namun, David hanya mengingatkan Nur bahwa ia lupa membawa tasnya. Meski begitu, David berjanji akan menjemput Nur keesokan harinya untuk menghadiri pesta ulang tahun ibunya. David datang lebih awal, menyisir rambut Nur, membuatnya tersenyum bahagia. Vivi juga diundang ke pesta tersebut. Ketika David muncul bersama Nur, pembaca sangat terkejut tetapi juga senang karena putranya telah kembali. Koji membawa mereka ke tempat duduk mereka, dan pesta pun resmi dimulai. Ketiga putra Picha bergantian memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ibunya. Mereka berharap ini menjadi hadiah terbaik bagi keluarga mereka. Pembaca mengucapkan terima kasih atas usaha anak-anaknya dan merasa sangat bahagia. Namun, Nur merasa semuanya mulai berjalan di luar kendali. Kini, perjanjian antara mereka telah berakhir, tetapi David kembali menyematkan cincin di jari Nur, yang tetap berdiri bahagia. Saat itu, Vivi berlari menemui pembaca dan bertanya mengapa ia membiarkan David dan Nur bersatu. Namun, pembaca menunjukkan sisi aslinya yang kejam, dan meskipun Vivi memohon, hal itu tetap tidak ada gunanya. Nur dengan sengaja memamerkan cincinnya di depan Vivi, membuatnya marah dan pergi sendirian. Pembaca tersenyum melihat dua pasangan bahagia itu. Saat melihat Atisa, ia memperkirakan bahwa mungkin dialah target berikutnya. Adegan berpindah ke seorang gadis bernama Nabila, seorang ilustrator di sebuah penerbit. Ia bekerja keras untuk melunasi hutang ibunya, bahkan harus berhenti sekolah dan berhemat. Setelah berhasil melunasi hutang, Nabila memutuskan untuk makan daging bersama kakaknya. Di restoran, Atisa juga berada di sana. Rupanya, pembaca mulai menjalankan rencananya dengan mengatur agar Atisa bertemu 3 gadis cantik. Namun, Atisa tidak tertarik. Saat Atisa masuk ke mobilnya, Picha segera mengaktifkan alat pelacak untuk mengawasinya. Sementara itu, Nabila sedang merekam video tentang cara menggoreng sosis agar lebih renyah. Atisa tiba-tiba datang dan mengambil semua sosis itu, membuat kakak Nabila marah. Mereka bertengkar, hingga sosis jatuh ke tanah dan tidak ada yang bisa memakannya. Kakak Nabila menganggap Atisa aneh, tetapi Nabila justru tertarik padanya. Picha tidak tinggal diam dan bertemu sahabatnya, memberikan mereka tas tangan mewah untuk mengincar putri sahabatnya. Di saat yang sama, Atisa sedang berada di toko buku dan berebut buku dengan seorang gadis bernama Azizi. Atisa merasa telah menemukan cinta sejatinya, tetapi harapannya hancur saat melihat ibu mereka berdiri bersama dan menolak perjodohan yang telah diatur. Sebagai hukuman, Picha mencabut hak Atisa menggunakan mobil sport. Sementara itu, Nabila tetap memikirkan Atisa dan akhirnya menghubunginya. Dengan cepat, Atisa menyusun rencana dan mendapatkan pendanaan pertama dari kakaknya. Ia menawarkan Nabila untuk menjadi pacar pura-puranya, dan Nabila setuju. Pada malam pesta anggur yang diadakan Picha dan sahabatnya, Atisa berencana memperkenalkan hubungannya dengan Azizi. Namun, Nabila tiba-tiba melompat masuk dari tembok. Pembaca langsung menyadari bahwa Nabila hanyalah pacar sewaan Atisa.
Tepat saat itu, sahabat Atisa, Bam, muncul untuk menyelamatkannya. Picha menerima kehadiran Nabila sementara waktu tetapi tidak menyerah. Ia bahkan ikut serta dalam pelatihan untuk memahami anak-anak zaman sekarang. Sementara itu, Atisa bertanya pada ayahnya, seorang profesor universitas, bagaimana menghadapi Picha. Sayangnya, ayahnya tidak bisa membantunya. Atisa berencana kabur dari rumah tetapi ketahuan oleh ibunya. Mengejutkan, ibunya malah mengembalikan mobilnya. Awalnya Atisa menolak, tetapi karena bujukan ibunya, ia menerimanya. Atisa berulang kali meminta maaf, tetapi Nabila menolak untuk mendengarnya. Ia terus mengejar Nabila dari pagi hingga malam, tetapi tetap tidak berhasil. Kali ini, Picha turun tangan untuk membantu putranya dan pergi langsung ke rumah Nabila untuk membujuknya. Nabila tetap bersikeras bahwa ia tidak ingin kembali bekerja di perusahaan Picha. Tetapi pembaca meyakinkannya dengan mengatakan bahwa baik penulis maupun pembaca sangat menyukai ilustrasi Nabila. Akhirnya, kata-kata itu meluluhkan hati Nabila. Atisa, yang khawatir ibunya akan melakukan sesuatu yang berlebihan, mencoba menghentikannya. Namun, dengan ungkapan perasaan yang tulus dari Atisa, Nabila akhirnya tersenyum dan memeluknya. Hubungan mereka pun dimulai kembali dengan penuh kebahagiaan. Pada akhirnya, semua putra pembaca telah menemukan tempat berlabuh dalam hidup mereka, dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika teman-teman tidak keberatan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.